Ya, pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan juga kekasihnya ini kemudian semakin viral di media sosial karena memang sudah diangkat ke layar lebar. Tapi yang menjadi pertanyaan pemirsa, dari 8 pelaku yang sudah berhasil tertangkap, masih ada 3 pelaku lagi yang masih DPO. Kita akan membahas bagaimana sebenarnya upaya dari pihak kepolisian, mengapa ini juga tidak kunjung terungkap setelah 8 tahun lamanya. Sudah bersama kami ada Ketua Harian Kompolnas, Bapak Benny Mamoto. Pak Benny, selamat malam. Malam. Pak Benny, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pelaku yang juga masih buron ya Pak, dan bagaimana kemudian upaya pengungkapan dari kasus ini, kita akan bersama-sama Pak Benny untuk melihat bagaimana kronologi kejadian dari pembunuhan Vina yang terjadi pada 8 tahun yang lalu. Pemirsa, kami hadirkan untuk Anda, inilah kronologi dari pembunuhan sadis Vina dan juga kekasihnya yang merupakan Muhammad Rizky pada saat 27 Agustus 2016. Pada saat itu pemirsa, korban ini berboncengan dengan kekasihnya Vina dan Rizky, kemudian melewati kawasan Kali Tanjung. Pada saat itu pemirsa, sebenarnya ada salah satu teman yang juga ikut bersama dengan rombongan Vina dan juga Rizky. Kemudian mereka bersama-sama, namun kemudian sempat dihadang oleh para pelaku. Ini ada berjumlah 11 orang, tepatnya di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Ada rombongan dari geng motor pemirsa, yang awalnya melempari korban dengan batu dan juga bahkan membawa senjata bambu dan juga bahkan menghantam korban ini hingga terjatuh. Pada saat itu kemudian teman dari Vina dan juga Rizky pemirsa ini melarikan diri dan kemudian terjadilah peristiwa pengeroyokan oleh 11 orang pelaku. Setelah dilakukan penganiayaan dan juga sempat dilempari batu, kemudian Vina dan juga Rizky ini dibawa ke sebuah tempat sepi, tepatnya persis berada di depan SMPN 11 Kota Cirebon, dan kembali dilakukan penganiayaan kepada Vina dan juga Rizky hingga tewas. Tidak hanya penganiayaan pemirsa, pelaku ini bahkan juga melakukan pemerkosaan kepada Vina hingga tewas. Di antaranya ada 11 orang pelaku yang melakukan penganiayaan, menganiaya Vina dan juga Rizky, bahkan memperkosa Vina hingga tewas. Ini terjadi tempatnya di sebuah tempat sepi yang berada di dekat SMP 11 Kota Cirebon pemirsa. Setelah itu, ketika korban sudah tidak bernyawa, pelaku ini kemudian membawa jasad kedua korban untuk dibawa ke jembatan Kepompongan. Karena selepas membunuh korban, geng motor tersebut, para pelaku kemudian semacam merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan juga Rizky atau pacarnya ini tewas karena kecelakaan. Maka itu kedua jasad korban ini ditemukan oleh warga, ditemukan oleh masyarakat, tepatnya di Jalan Layang, Desa Kepompongan. Dan itulah kemudian pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan sehingga kemudian menetapkan ada sebanyak 8 orang pelaku. Namun Pak Benny, ketika kita sudah melihat kronologi yang terjadi pada 8 tahun yang lalu, ini masih ada 3 pelaku yang masih diburu. Sudah ada upaya yang dilakukan Polda Jabar, bahkan Barreskrim Polri kita tahu beberapa waktu yang lalu sudah ikut turun tangan. Ini sebenarnya kalau dari Kompolnas melihatnya bagaimana? Apa kendalanya sampai 8 tahun lamanya ini Pak? Ya, kami ingin sampaikan bahwa kami dari Kompolnas sudah beberapa kali turun untuk supervisi penanganan kasus yang lama tidak terungkap. Kami ke Polresta Bogor karena ada pembunuhan anak sekolah, sudah sekian tahun tidak terungkap. Dari gelar beberapa kasus, kami temukan beberapa masalah, yaitu diantaranya penanganan awal ketika olah TKP ada hal-hal yang tidak dilakukan. Itu sangat merugikan ya. Ketika di TKP tidak ada saksi sama sekali, maka pendekatan yang dilakukan harus secara scientific, crime investigation. Bagaimana DNA, bagaimana sidik jari, jejak digital, CCTV dan sebagainya. Nah ini harus dipedomani oleh teman-teman yang menangani kasus ini. Ketika ada kelemahan, maka itu akan berpengaruh. Oke, jadi pada saat kejadian 8 tahun lalu itu ada kemungkinan ya, ini evaluasi mungkin dari Kompolnas, pada saat proses olah TKP itu masih banyak kelemahan yang dilakukan sehingga mempersulit sampai sekarang. Ya, diantaranya itu. Karena kita lihat TKP-nya kan kecelakaan lantas,
Ya. Dibawa ke satu tempat, sepi ya? diperkosa, baru ditaruh lagi seolah-olah itu bukan kecelakaan lalu lintas. Betul, berarti 3 TKP ya. Bagaimana penanganan itu? Nah, hal ini sedang dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan pendalaman oleh jajaran Dirkrim Polda Jabar. Kami juga sudah berkomunikasi untuk memastikan bahwa upaya ini nanti optimal. Artinya dengan kondisi yang sekarang, bagaimana dioptimalkan penanganannya supaya ini terungkap. Kenapa saya katakan dioptimalkan? Kita tahu ada 7 yang masih di dalam, 1 di luar. Ini kan bisa nanti didalami dengan berbagai macam langkah yang dilakukan. Sehingga berangkat dari keterangan dia, itu nanti akan bisa dikembangkan. Kasus ini sudah inkrah, ya sudah kasasi tapi ditolak. Artinya kalau kita baca media pada saat peristiwa terjadi, kita buka, pihak lawyer ngomong, ini rekayasa, ini dilakukan kekerasan supaya mengaku dan sebagainya. Tapi sudah inkrah. Nah, oleh sebab itu banyak hal menurut kami yang nanti bisa didalami, sehingga kasus ini nantinya dengan pendalaman beberapa pihak, saya optimis. Kenapa? Karena seperti kasus Subang, Dirkrim yang sekarang nangani inilah yang mengungkap. Sekian lama tidak terungkap, akhirnya ditangani dengan serius, dengan keuletan, siang malam all out terungkap. Dan ada satu catatan, setelah terungkap di persidangan justru, di sana semua kita bisa mengikuti bahwa ada rekayasa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Ada yang menyatur skenario, ada yang menyembunyikan barang bukti dan sebagainya. Itu terungkap di pengadilan. Nah, mudah-mudahan kasus ini nanti seandainya ada, mudah-mudahan bisa diungkap. Ini kan tentunya menjadi pertanyaan publik sekali karena sudah 8 tahun lamanya ini kasus yang dilakukan pengeroyokan oleh anak-anak muda yang sebenarnya masih menjadi pertanyaan kenapa membutuhkan waktu begitu lama, apa yang menjadi kendala bahkan sampai ada 3 DPO, Pak Beni. Ini nanti mungkin bisa dijawab karena masih menjadi pertanyaan publik tentunya. Usai jeda pemirsa, kami kembali saat lagi.